Halo, maaf ya Bapak dan Ibu. Mungkin tadi ada gangguan koneksi jadi terputus. Oke, silakan diajak temannya untuk bergabung dengan kita ya. Halo, 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 selamat siang dokter. iya, Selamat siang. Tadi maaf ya dok, terputus. Mungkin ya, koneksi di dalam lab jelek. ya, nggak Oke, apa-apa itu sehat mah. dokter? Alhamdulillah sehat. Gimana Sehat Ivan? ya dok. Oke. Suara saya udah kedengaran? Dengar dok, dengar. Suara saya Iya, jelas dokter? jelas. Jelas. Oke, kita mulai ya dok. Ejelek kita hari ini tentang Iya, ingin punya anak, bisakah dengan inseminasi? ya, Oke dok. Pertama-tama ya, boleh dong dok jelaskan apa itu inseminasi ya dok? ya. Mungkin tadi mungkin sempat terputus ya, Van. Eh, Mungkin di, halo Van, Iya dok. mana? Iya, jelas tuh dok. Ya, ya. Mungkin tadi sempat terputus. Mungkin coba diulang lagi, Van. Introduction-nya aja, Van. Halo. Iya, halo dok. Ya, iya, iya. Coba diulang lagi aja introduction-nya, Van. Dari awal dok. Ya, ya, Ah, jadi, perkenalkan nama saya Ivana Nababan. Saya merupakan salah satu staf embryologis di Halim Fertility Center Medan. Jadi hari ini ejelek kita topiknya ingin punya anak, bisakah dengan inseminasi ya dok ya? Ini merupakan ejelek kita yang ke-15. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang mungkin ketinggalan nih salah satu dari ke-15 ejelek kita, boleh menontonnya di channel YouTube kita Halim Fertility Center Medan. Kita juga punya akun sosial media seperti Facebook, yaitu Halim Fertility Center, dan Instagram HFC Medan. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin tahu nih info-info tentang HFC, seperti tim dokternya siapa aja, info-info mungkin sekitar program hamil, atau testimoni dari pasien-pasien kami yang sudah berhasil, boleh mengunjungi akun sosial media kami. Jadi hari ini Ejela kita akan ditemani oleh Dr. Hilma Putri Lubis, MKOG SPOGK. Jadi Dr. Hilma ini merupakan salah satu konsultan di bidang fertilitas, endokrinologi, dan fertilitas ya dok. ya, ya. Oke, ya, Van. Oke dok. Ya, ya. Ya dok. Halo, Mom and Dad yang sudah bergabung. Ya, saya Dr. Hilma Lubis. Saya salah satu tim dokter di Halim Fertility Center yang juga sebenarnya khusus menangani pasien-pasien infertilitas ya, yang ingin program kehamilan ya, gitu. Oke, jadi gimana, Van? Kita mulai dok, Ejela Ya, kita. ya. Oke, pertama-tama boleh dong dok jelaskan apa sih dok itu inseminasi? Oh iya. Oke ya. Jadi sebelum kita masuk ke inseminasi mungkin kita harus tahu dulu ya sebenarnya ada beberapa program kehamilan yang bisa dilakukan pada pasangan-pasangan infertilitas ya. Nah, jadi program kehamilan itu bisa dalam bentuk program kehamilan yang alami ya atau natural, kemudian program kehamilan yang dibantu yang kita sebut juga dengan assisted reproductive technology. Nah, untuk assisted reproductive technology itu ada dua ya sebenarnya ya, yaitu ada inseminasi intrauterin dan in vitro fertilisasi atau IVF atau kita sering sebut dengan bayi tabung. Nah, jadi mungkin hari ini kita akan bahas mengenai inseminasi dulu ya, Pan. Ya, iya dokter. Nah, jadi inseminasi intrauterin itu merupakan salah satu bentuk ya teknologi reproduksi berbantu di mana di sini kita lakukan processing sperma. Jadi sperma yang sudah diseleksi, yang sudah diproses itu disemprotkan ke dalam rongga rahim pada masa subur. Nah, jadi tujuannya di sini adalah untuk salah satunya untuk memperpendek jarak tempuh sperma untuk mencapai sel telur. Jadi
selain untuk memperpendek jarak tempuh sperma, juga untuk menghindari yang namanya keasaman vagina gitu ya, keasaman vagina. Jadi program inseminasi itu sendiri sebenarnya sudah cukup lama, Pan. Jadi ditemukan pertama kali itu pada tahun 1961, salah gitu ya. Jadi sudah terbukti sebenarnya bisa membantu pasangan-pasangan infertilitas yang memang ingin mempunyai keturunan. Jadi seperti itu. Oh, gitu ya, Dok. Ya. Terus bedanya bayi tabung dengan inseminasi ini apa ya, Dok? Nah, untuk bedanya sendiri sebenarnya yang paling mendasar adalah pada inseminasi intrauterin itu yang kita lakukan, yang kita semprotkan itu adalah sperma ya. Jadi kita lakukan penyemprotan sperma dengan menggunakan kateter ya. Jadi bukan disuntik ya, disemprotkan sperma ke dalam rahim dengan menggunakan kateter pada masa subur. Nah, kalau misalnya pada bayi tabung sendiri, yang kita lakukan adalah ada namanya proses transfer embrio. Jadi yang mendasari sekali sebenarnya perbedaan adalah satu, kalau inseminasi yang kita masukkan atau kita semprotkan adalah sperma, tapi pada bayi tabung yang kita transfer atau yang kita tanam adalah embrio. Jadi sudah dalam bentuk embrio, dalam bentuk cikal bakal janin. Itu perbedaan yang paling mendasar. Mungkin kalau ada perbedaan yang lain, mungkin tahapannya, Van. Ya, jadi tahapan di inseminasi sebenarnya hampir sama dengan bayi tabung, tapi pada bayi tabung itu ada beberapa lagi tahapannya ya. Jadi pada inseminasi ada tahapannya seleksi pasien, kemudian stimulasi ovarium, kemudian monitoring folikel, kemudian ada pematangan, kemudian ada insem. Nah, pada bayi tabung tahapannya adalah hampir sama, ada stimulasi ovarium juga, kemudian ada monitoring folikel, kemudian ada pematangan sel telur, kemudian juga ada namanya nanti setelah dimatangkan baru kita lakukan yang namanya petik telur atau OPU ya. Nah, kemudian setelah OPU dilakukan di lab yaitu ICSI ya atau IVF konvensional, baru kalau sudah terbentuk embrio baru kita lakukan transfer embrio. Jadi itu sih sebenarnya perbedaan dari inseminasi dan bayi tabung, Van. Oke. Jadi perbedaannya dari IUI sama IVF itu, IUI itu dokter sperma yang disemprotkan ya dokter, sedangkan insem itu dalam bentuk embrio ya dok ya. Tahapannya juga cukup berbeda ya dok, mungkin awalnya sama, cuman di akhirnya kalau IVF lebih panjang ya dok ya. Iya, IVF ya, karena embrio yang dihasilkan juga sebenarnya kalau banyak bisa kita simpan ya Van ya, kita metodenya freezing gitu, jadi bisa untuk kehamilan berikutnya seperti itu. Ya. Dok, kita ini ada, kan tadi dokter udah jelaskan sedikit nih tentang tahapan inseminasi. Kita ada videonya nih dok ya. Boleh ya, dok. Nanti sekaligus kita lihat ya, kita jelaskan. Silakan. Ya, jadi ya sudah Van. Ya, jadi yang mau kita lihat ini adalah proses ya atau tahapan dari inseminasi ya, mungkin dari awal prosesing sperma akan dijelaskan oleh Ivana, silakan. Iya dokter. Jadi IUI atau intrauterine insemination, tahapan pertama yang akan dilakukan yaitu jadi sampel sudah diambil, kemudian dilakukan pencucian sperma ya dok ya. Hal ini pencucian sperma ini bertujuan untuk memisahkan sel sperma itu sendiri dengan cairan semen atau cairan mani yang mungkin di dalamnya mengandung debris, kotoran, sel darah putih atau sel-sel lain yang tidak diinginkan ya dok. Kemudian pencucian sperma ini juga bertujuan untuk memilih sperma dengan kualitas terbaik dari segi jumlah dan pergerakan ya dok. Kemudian sampel yang sudah diambil, dimasukkan ke dalam tabung. Kemudian sampel diputar dengan kecepatan tinggi atau disentrifuge. Sel sperma yang sudah disentrifuge akan jatuh ke dasar tabung atau biasa disebut pelet dan kemudian diberikan medium tertentu dan diinkubasi. Sel sperma dengan pergerakan yang baik akan naik ke atas dan kemudian akan dipanen. Hasil panen inilah yang selanjutnya akan diinseminasikan ya dok. Untuk tahapan selanjutnya boleh dokter Hilma yang jelaskan? Ya. Jadi setelah dilakukan processing sperma,
Ya, setelah dilakukan processing sperma tadi di laboratorium ya, atau kita lakukan preparasi sperma, kemudian pasien akan dipersiapkan untuk inseminasi. Nah, pasien dipersiapkan untuk inseminasi, biasanya kita anjurkan untuk banyak minum ya, jadi supaya dia penuh kandung kemihnya ya, kandung kemihnya penuh, jadi klinisi atau dokter lebih mudah untuk melakukan inseminasi. Nah, di sini bisa kita lihat ya, bisa dilanjutkan Ivana. Nah, ya, jadi jika tadi sperma sudah sperma, mungkin bisa ya videonya Ivana. Ya, baru kita lakukan proses inseminasi ya. Silakan terus. Ya. Ya. Jadi jadi kita lakukan dengan bantuan kateter ya, kateter inseminasi namanya, kateter inseminasi. Jadi setelah tadi sudah dilakukan processing sperma berarti sudah ada, kemudian dilakukan inseminasi. Jadi nanti saya akan masukkan ya oleh dokter akan dimasukkan kateter ke dalam rahim ya, tapi sebelumnya sudah kita isi dulu dengan sperma, kemudian disemprotkan ke dalam rahim ya. Mungkin di sebelumnya Ivana disemprotkan ke dalam rahim ya, sebelumnya sebentar ya, disemprotkan ke dalam rahim ya sebelumnya ya. Jadi pada waktu ya sebelumnya ya pada waktu disemprotkan ya, nah ya pelan-pelan aja ya. Jadi ya oke. Jadi disemprotkan ke dalam rahim, bisa dilihat ya, dilihat di situ. Jadi sperma akan masuk ke dalam uterus atau ke dalam rahim, kemudian sperma akan berenang ya. Pada saat itu juga yaitu pada waktu masa subur itu ada namanya sel telur. Nah, sel telur akan dibuahi oleh sperma. Jadi hanya satu sel telur yang akan dibuahi oleh sperma. Jadi di sini kita tahu bahwa dengan inseminasi ini kita bisa memperpendek jarak tempuh sperma dan sel telur. Jadi setelah nanti sperma masuk, dia akan membuahi sel telur, kemudian lanjutkan, kemudian akan terjadi namanya fertilisasi atau pembuahan, ya. Kemudian akan terbentuk yang namanya embrio, ya. Embrio itu akan berkembang, ya. Embrio itu akan berkembang dari 2 sel, 4 sel, 8 sel, ya, sampai nanti ke tahapan blastosis. Nah, sampai ke tahapan blastosis dia akan menempel di dinding endometrium atau di dinding rahim, dan itu akan mengalami implantasi. Nah, kalau dia mengalami implantasi, maka akan terjadilah kehamilan, ya, kita bilang gitu. Ada terbentuk kantong hamil dan itu akan terjadi kehamilan. Jadi seperti itu, Pana. Oke, terima kasih dokter. Ya. Jadi dokter, untuk inseminasi itu sendiri, kira-kira syarat apa yang harus dilakukan sebelum melakukannya ya dok? Ya, jadi untuk inseminasi intrauterin, ya ada beberapa syarat ya harus dilakukan. Kita katakan namanya seleksi pasien. Nah, seleksi pasien ini dilakukan pada wanita dulu. Nah, jadi sebenarnya sebelum kita lakukan seleksi pasien, kita harus tahu dulu indikasinya ya, Ivana ya. Indikasinya dulu ya. Jadi ada beberapa indikasi yang bisa dilakukan untuk program inseminasi. Yang pertama itu adalah yang kita bilang namanya infertilitas idiopatik atau unexplained infertility. Nah, apa sih sebenarnya unexplained infertility? Jadi, unexplained infertility itu adalah suatu kondisi di mana suatu pasangan sudah lebih dari 12 bulan menikah dengan berhubungan secara teratur, tapi juga tidak memiliki keturunan, dan sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dasar infertilitas atau workup infertility, seperti pemeriksaan hormon, pemeriksaan tuba, dan pemeriksaan sperma, tapi semuanya dalam keadaan normal, ya, tidak ada kelainan, jadi semuanya normal. Jadi tidak ada penyebab pasti dari ketidaksuburannya itu atau infertilitas itu, makanya kita sebut dengan unexplained infertility. Jadi dia normal semua kondisinya, tapi tidak hamil juga gitu, Ivana. Itu yang pertama,
sebenarnya indikasi dari inseminasi intrauterin. Kemudian yang kedua, indikasinya adalah pada kasus-kasus dengan faktor-faktor ya, misalnya pada pria ya, pada prianya misalnya dengan kondisi spermanya yang sedikit ya, kita bilang namanya male factor ya. Jadi jumlah spermanya itu kurang dari normal gitu ya, kurang dari normal. Jadi dia kita bilang namanya oligoasthenoteratozospermi ya. Jadi dengan jumlah sperma yang kurang. Ya. Kemudian yang ketiga indikasinya adalah pada wanita misalnya dia mengalami yang namanya endometriosis atau kayak seperti kista coklat tapi yang minimal dan atau ringan gitu ya. Tapi kalau yang sudah berat itu sudah tidak bisa dilakukan inseminasi. Jadi yang sebenarnya yang biasanya yang minimal atau yang mild itu biasanya baru bisa kita lakukan inseminasi. Kemudian yang keempat biasanya indikasi inseminasi adalah adanya faktor serviks ya. Faktor serviks itu bisa misalnya karena dia misalnya ada vaginismus, kemudian juga dia kondisi-kondisi di mana dia kondisi humoral ya atau imun juga bisa. Kemudian indikasi yang lain selain faktor serviks juga bisa juga karena prianya juga gangguan ejakulasi ya. Jadi ejaculation failure kita bilang. Jadi gangguan ejakulasi itu bisa karena dia anatomik misalnya hipospadi, kemudian bisa juga karena kondisi-kondisi impotensi, juga karena spinal cord injury gitu ya. Jadi ada yang bisa menyebabkan gangguan ejakulasi. Kemudian juga selain kondisi-kondisi seperti itu bisa juga karena pada wanitanya itu mengalami gangguan ovulasi. Jadi gangguan ovulasi itu artinya gangguan haid. Haidnya tidak teratur ya, misalnya pada kondisi-kondisi pasien PCOS. Nah, pada pasien-pasien PCOS biasanya juga bisa menyebabkan gangguan ovulasi ya. Jadi tapi tidak semua pasien PCOS harus diinseminasi ya. Jadi kalau misalnya dia sudah gagal dengan induksi ovulasi ya dengan pemberian obat-obat penyubur misalnya Comefan Citrat atau Letrozole baru bisa kita lakukan yang namanya inseminasi intrauterin. Mungkin seperti itu indikasinya. Nah, dari indikasi tersebut baru kita seleksi pasien-pasien apa saja yang bisa dilakukan. Mungkin yang pertama adalah yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan atau workup infertility. Jadi pada wanita yang biasa kita lakukan adalah workup infertility adalah pemeriksaan hormon ya, pemeriksaan hormon di hari kedua. Jadi pemeriksaan itu biasanya kita periksa hormonalnya itu misalnya hormon FSH, LH, prolaktin, dan mungkin penambahnya sekarang selain hormon juga harus periksa juga vitamin D ya, gitu. Kemudian selain pemeriksaan hormon biasanya juga akan dilakukan pemeriksaan patensi tuba. Nah, ini penting ya, patensi tuba ini diperiksa ya. Jadi biasanya kita lakukan pemeriksaan patensi tuba itu di hari haid ke-10. Jadi di sini kita periksa HSG namanya hysterosalpingografi untuk menilai apakah tuba atau saluran induktornya itu normal atau tidak, tersumbat atau tidak. Karena kalau misalnya tersumbat dua-dua itu tidak bisa dilakukan inseminasi intrauterin. Karena kita tahu sendiri bahwa inseminasi intrauterin itu kita lakukan penyemprotan sperma, kemudian sperma itu akan berenang sendiri ke tuba. Nah, jadi kalau misalnya tubanya tersumbat, jadi dia tidak akan bisa bertemu dengan sel telur atau oosit, gitu ya. Jadi tidak akan terjadi pembuahan. Makanya harus dilakukan dulu pemeriksaan HSG sebelum inseminasi intrauterin. Kemudian selain itu juga pada prianya juga kita harus lakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan analisa sperma untuk melihat bagaimana kualitas spermanya. Bisa dilihat dari jumlahnya, motilitasnya, dan bentuknya. Jadi kalau jumlahnya sangat sedikit, misalnya di bawah 5 juta ya, atau sampai severe oligospermi, mungkin itu sangat kurang dianjurkan untuk dilakukan inseminasi karena bisa menurunkan keberhasilan. Jadi itu beberapa seleksi pasien. Nah, jadi kalau dari beberapa seleksi pasien itu semuanya dijumpai masih bisa dalam arti ya hormonalnya mungkin ada sedikit terganggu, it's okay, tapi tubanya paten dan spermanya juga jumlah spermanya tidak terlalu rendah, mungkin bisa ya di atas 5 juta misalnya, mungkin masih bisa kita lakukan yang namanya inseminasi intrauterin. Tuh. Oke, berarti sebelum melakukan inseminasi kita lakukan
seleksi pasien dulu ya dok. Kayak tadi Ya, ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Terus banyak juga yang harus diperiksa antara suami dan istri ya dok ya. ya, dua-dua harus Terus diperiksa. dokter, batasan umur berapa untuk mengikuti inseminasi ya dok? Atau ada batasan umur? Ya, ya ini pertanyaan cukup menarik ya. Jadi untuk batasan umur sebenarnya kita harus tahu dulu ya. Jadi pada wanita sendiri ada namanya cadangan telur ya. Jadi cadangan telur itu berkorelasi dengan usia. Jadi makin tinggi atau makin tua usia wanita, maka cadangan telurnya akan semakin menurun dan juga kualitas oosit atau setelurnya juga akan makin menurun. Nah, ini berbeda dengan pria. Kalau pria no limits ya, jadi tidak ada pengaruh umur di sini. Jadi pada batasan umur, makanya hal ini berhubungan dengan inseminasi itu sendiri. Jadi pada wanita-wanita dengan usia di atas 40 tahun, ya untuk program inseminasi intrauterin itu dia bisa menurunkan keberhasilan ya, menurunkan keberhasilan. Jadi karena kita tahu sendiri cadangan telurnya sudah berkurang kan, dan kualitas telurnya juga berkurang. Makanya untuk program inseminasi juga bisa menurunkan keberhasilannya. Jadi untuk batasan sih menurut saya lebih baik untuk inseminasi intrauterin itu dilakukan jangan sampai di atas usia 40 tahun gitu ya. Karena kita tahu sendiri kalau di atas 40 tahun biasanya cadangan telur juga berkurang, biasanya AMH juga sudah berkurang dan kualitas oositnya juga semakin berkurang dan itu juga berimplikasi dengan hasil atau keberhasilan kehamilannya juga seperti itu. Tapi untuk prianya sih sebenarnya tidak ada batasan ya yang spesifik ya, mungkin di atas 50 tahun mungkin bisa mengurangi keberhasilan juga seperti itu. Oke, kasih dokter. Terus untuk Oke. persentase Ya. keberhasilan dari inseminasi tersebut itu sendiri gimana ya dokter? Nah, jadi untuk presentasi keberhasilan ya. Jadi sebenarnya kita bicara mengenai presentasi keberhasilan itu tadi kita harus lihat dulu seleksi pasiennya dulu ya. Jadi lihat dari usianya juga ya kan. Ini semuanya jadi untuk keberhasilan inseminasi itu sendiri semuanya tergantung dari beberapa faktor ya. Faktornya apakah dari usia wanitanya, kemudian dari jumlah spermanya, kemudian penyebab infertilitasnya apa. Jadi beberapa kondisi dan metode stimulasinya bagaimana gitu ya. Karena kita tahu sendiri tadi di inseminasi intrauterin itu untuk melakukan inseminasi kan kita harus lakukan dulu namanya induksi atau stimulasi ovarium. Jadi metodenya juga mempengaruhi keberhasilan inseminasi. Nah, dari beberapa faktor itu sebenarnya akan mempengaruhi keberhasilan. Nah, tetapi ratanya ya Ivana ya, untuk keberhasilan inseminasi intrauterin ya pada usia yang muda ya di bawah 35 tahun itu sekitar 20% gitu ya, sekitar 20% itu untuk inseminasi. Jadi makanya saya bilang tadi itu semua banyak faktor yang mempengaruhinya untuk keberhasilan, tapi ratanya sekitar 20% untuk inseminasi intrauterin. Begitu. Terus kira-kira dokter apa penyebab dari kegagalan inseminasi itu sendiri ya dok? Nah, jadi tadi kita udah bicara mengenai keberhasilan ya, langsung kegagalan. Sekarang kegagalan. Ya, ya. Jadi untuk program ya untuk inseminasi sendiri ya kan kita tahu keberhasilan tadi sekitar 20%, berarti sekitar 80% mungkin tidak berhasil ya. Jadi ada beberapa faktor sebenarnya mempengaruhi apa ya kegagalan ya kita bilang ya Van ya, kegagalan dalam maaf dari inseminasi intrauterin tabu. Jadi untuk faktor-faktornya itu sih sebenarnya tergantung dari itu tadi saya bilang tergantung dari penyebabnya apa ya. Jadi kita lihat kalau misalnya jumlah spermanya terlalu sedikit misalnya. Jadi di inseminasi intrauterin itu kita mengenal yang namanya total motile sperm count ya Van ya. Jadi kita nilai itu ada berapa banyak sperma yang bergerak cepat itu ya. Jadi total motile sperm count itu sangat penting sebenarnya. Jadi kalau total motile sperm count-nya itu di atas 5 juta itu sebenarnya bisa meningkatkan keberhasilan kehamilan inseminasi intrauterin. Apa faktor yang lain yang mempengaruhinya? Jadi kalau misalnya kegagalan itu biasanya pengaruh dari total motile sperm count-nya yang rendah, mungkin di bawah 5 juta
mungkin gitu ya. Kemudian mungkin usianya sudah tua, di atas 40 tahun. Kemudian kegagalan juga bisa karena mungkin penyebab infertilitasnya mungkin ya ada istilah endometriosis yang berat seperti itu ya kan. Kemudian juga karena faktor-faktor yang lain ya, faktor-faktor yang lain mungkin pasiennya juga pada fertilitas itu juga sebenarnya mempengaruhi keberhasilan inseminasi, Van. Jadi diduga kalau durasi fertilitasnya lebih dari 5 tahun itu bisa menurunkan keberhasilan. Jadi juga diduga juga bisa menurunkan keberhasilan inseminasi. Jadi Halo dokter. Oke, mohon maaf ya Bapak dan Ibu, mungkin Dr. Hilma ada gangguan sinyal. Saya undang kembali ya. Dengar dokter suaranya? ya dengar, sorry. Koneksi internet. Ya, jadi seperti itu. Ya, Makanya kalau misalnya halo Van. Iya dokter. Ya, jadi kalau kondisinya memang ada beberapa faktor tadi ya yang beberapa faktor tadi dijumpai pada suatu pasangan itu tadi bisa menurunkan keberhasilan inseminasi itu, Van. Seperti itu. Oke, dokter. Jadi dok, kalau kelelahan atau stres sendiri bisa mempengaruhi dari keberhasilan inseminasi itu sendiri? Halo dok? Ya, jadi untuk kondisi-kondisi kelelahan, capean ya. Ya, halo Van, dengar? Iya, halo. Sudah dengar, Van? Dengar sih dok. Ya, udah Van? Udah dok. Ya, jadi untuk faktor kelelahan, stres gitu ya, itu juga bisa sih sebenarnya mempengaruhi keberhasilan ya inseminasi ya, karena kita tahu sendiri dengan kelelahan, kecapean atau stres itu bisa menyebabkan kontraksi ya, kontraksi dari endometrium gitu ya. Jadi yang sebenarnya misalnya sudah terbentuk embrio, tapi karena ada kelelahan, kecapean, jadinya kontraksi endometrium, jadi tidak terjadi implantasi embrio, jadinya makanya tidak mengalami keberhasilan, jadi nggak berhasil inseminnya. Jadi harus diperhatikan sebenarnya pada pasangan-pasangan yang mau melakukan program inseminasi intrauterin harus lebih fokus dan rileks ya dalam menjalani program. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal seperti yang bisa menyebabkan kegagalan dalam inseminasi seperti itu, Van. Oke dokter. Tadi kan kita udah cerita persentase keberhasilan, kegagalan nih dok ya. Terus untuk inseminasi itu sendiri berapa sih dok kira-kira biaya yang harus dibutuhkan? Oh, oke. Ya, jadi untuk di sini ya, di Halim Fertility Center sendiri, untuk biaya kita rata di sini sekitar 9-10 juta, itu sudah termasuk semua ya, dengan dari mulai stimulasi ovarium, kemudian preparasi sperma, dan juga untuk inseminasinya, gitu. Oke dokter. Kemudian dokter, resiko apa saja yang bisa terjadi setelah mengikuti program inseminasi ya dok? Oke, jadi
kalau kita bicara mengenai resiko ya, setiap tindakan kedokteran ya atau program kehamilan pasti memiliki resiko ya. Untuk inseminasi intrauterin sendiri sebenarnya ada beberapa resiko ya. Pertama pasti resiko ada mungkin agak nyeri ya, kemudian ada infeksi ya, infeksi setelah dilakukan inseminasi ya. Tapi semuanya sudah kita berikan ya obat-obat untuk mencegah nyeri dan mencegah infeksi. Mungkin resiko yang lain yang mungkin bisa kita bicarakan adalah mengenai resiko pada kondisi-kondisi tertentu ya, Van. Misalnya pada kondisi PCOS ya, atau sindroma ovarium polikistik, dia ada resiko yang namanya OHSS ya, resiko OHSS, dan resiko ya mungkin kehamilan kembar ya, Van. Tapi mungkin di sini banyak yang pingin hamil kembar ya. Ya, iya, betul, jadi itu Dok. salah satu resikonya. Jadi OHSS itu kepanjangan dari Ovarian Hyperstimulation Syndrome. Jadi dia itu suatu kondisi hiperstimulasi. Jadi dia kondisi di mana dia terlalu berlebihan respon stimulasinya gitu ya. Biasanya kita jumpai pada kondisi PCOS dengan folikel telur yang cukup banyak ya. Jadi dia bisa merespon stimulasi itu jadi lebih banyak juga. Jadi ditandai biasanya dengan mual muntah, perut kembung ya. Kemudian kalau paling berat ya bisa nanti mengganggu juga buang air kecilnya dan sampai sesak napas. Itu dia sebenarnya resiko HSS. Tapi biasanya itu dialami oleh pasien-pasien dengan PCOS. Ya, Van? Iya, dokter. Agak putus-putus ya, Dok, sinyalnya. Iya, Dok. Udah jelas, Dok? Suara saya? Iya, agak putus-putus ya? Iya, Dok. Udah, Van? Udah, Dok. Oke, kita lanjut ya, Dok. Terus setelah inseminasi itu sendiri, apakah harus istirahat total, Dok? Bed rest atau harus rawat inap? Ya, jadi untuk inseminasi sendiri sebenarnya tidak diwajibkan untuk bed rest ya. Jadi banyak sekali pasien-pasien yang nanya gitu, harus bed rest nggak gitu ya. Sebenarnya tidak ya, karena sebenarnya inseminasi itu sebenarnya juga hampir sama dengan proses normal ya, natural conception yang normal. Tapi di sini kita bantu sperma diproses dan dibantu untuk disemprotkan ke dalam rahim. Jadi sebenarnya prosesnya itu hampir sama dengan normal. Jadi tidak perlu bed rest. Jadi cukup istirahat 10-15 menit setelah insem ya kan. Kemudian pulang ke rumah, tidak perlu sampai bed rest. Cuman melakukan aktivitas yang ringan sedang saja, seperti itu. Oke, dokter. Terus kira-kira berapa lama ya, Dok, waktu untuk program inseminasi itu sendiri? Ya. Jadi, dari mulai stimulasi ovarium sampai selesai inseminasinya, Dok? Dragon Nectar, ya ampun. Halo? Iya, Dok. Ya ampun. Ini keluar masuk ya, Dok ya? Iya, aduh, sorry. Ya, jadi iya, Dok. Apa, Dok? Iya. Jadi gimana sampai mana? Oh, mengenai ini tadi, Dok, lama waktu yang dibutuhkan untuk inseminasi itu, Dok. Ya. Dari mulai stimulasi ovarium sampai selesai inseminasinya sendiri. Ya. Jadi untuk prosesnya ya, jadi kita mungkin jelasin sebentar ya.
Jadi proses inseminasi intrauterin itu biasanya kita mulai dari hari kedua haid ya, Van. Hari kedua haid kita akan lakukan yang namanya stimulasi ovarium. Nah, stimulasi ovarium ini pada inseminasi ini bisa dilakukan dengan makan obat penyubur, misalnya dengan clomiphene citrat atau dengan obat penyubur yang lain, letrozol, atau dengan penyuntikan hormon. Nah, untuk keberhasilan yang lebih tinggi biasanya kita menggunakan namanya penyuntikan hormon. Yang biasa kita gunakan adalah rekomendan FSH, ya, rekomendan FSH. Jadi penyuntikan hormon ini atau stimulasi ovarium ini kita lakukan mulai dari hari kedua haid, kemudian sampai lebih kurang hari ke-10 haid. Nah, di hari ke-10 haid, ya kan, sebelum kita suntik, kita akan lakukan dulu USG. Nah, setelah di USG, kalau misalnya folikel telurnya belum membesar sampai di atas 17, kita lakukan terus stimulasi ovarium. Nah, dengan penyuntikan hormon. Kalau misalnya nanti dalam beberapa hari folikel telurnya sudah membesar sampai di atas 17 mili, baru kita matangkan ya dengan pemakaian HCG. Kemudian 36 jam kemudian kita inseminasi. Nah, jadi jarak waktu mulai dari hari kedua haid sampai dengan inseminasi itu biasanya lebih kurang 2 minggu, 14 hari lebih kurang. Ya, itu tergantung sebenarnya dengan respon ovariumnya. Kalau respon ovariumnya cepat, mungkin bisa cuma 12 atau 13 hari. Tapi kalau respon ovariumnya lambat, mungkin bisa sampai 16 hari atau 17 hari. Jadi itu semua tergantung dari respon ovarium. Nah, jadi waktunya itu lebih kurang sekitar 14 sampai 16 hari, Pak. Itu ya, paling lama 20 hari, tapi sangat jarang. Dan itu semua tergantung dari respon ovarium. Seperti itu. Oke, dokter. Terus dokter, untuk inseminasi ini sendiri, apakah bisa dilakukan program pemilihan jenis kelamin? Terus kira-kira persen keberhasilannya berapa ya, dok? Ya, jadi ini cukup banyak ya pertanyaan seperti ini ya. Jadi sebenarnya untuk sex gender ya, atau misalnya sex selection ya, maaf ya, sex selection biasanya bisa kita lakukan ya, dan itu biasanya dilakukan untuk misalnya pada pasangan yang sudah memiliki anak ya, jadi sudah memiliki anak dan kemudian baru baru bisa dilakukan program sex selection gitu ya. Nah, jadi untuk inseminasi sendiri sebenarnya bisa dilakukan yang namanya sex selection ya, Ivana ya. Jadi kita di sini di Halim Fertility Center kita bisa melakukan sex selection untuk inseminasi, tapi bukan kita pemeriksaan kromosomnya ya, ingat ya. Jadi kita di sini dengan metode Erikson ya, Ivan ya, dengan metode seleksi program jenis kelamin atau sex selection anak-anak atau menseleksi spermanya saja seperti itu. Jadi bisa dilakukan dan biasanya kita lakukan untuk pasangan-pasangan yang sudah memiliki anak yang pingin jenis kelamin yang berbeda dengan anak yang pertama seperti itu. Jadi pada inseminasi sebenarnya menawarkan keberhasilan yang cukup tinggi untuk sex selection ya, dibandingkan dengan program natural gitu ya, atau kehamilan alami seperti itu. Oke, dokter. Kemudian dokter ada pertanyaan ini, apakah bisa melakukan inseminasi dengan menggunakan sperma yang telah dibekukan? Oh iya, jadi sebenarnya kondisi-kondisi di mana dilakukan freezing sperma atau sperma yang dibekukan itu kita lakukan apabila misalnya kondisi di mana mungkin suaminya kerjanya jauh ya, mungkin di luar kota, dia tidak satu tempat, itu bisa dilakukan freezing sperma. Nah, freezing sperma itu bisa kita cairkan, kita towing, dan bisa digunakan untuk program kehamilan ya, salah satunya untuk inseminasi, atau biasanya juga kita lakukan juga freezing sperma itu untuk program-program hamil yang lain, misalnya bayi tabung. Jadi kondisi dengan freezing sperma sebenarnya bisa ya dilakukan atau digunakan untuk program inseminasi. Jadi, tapi kita lihat ya hasilnya ya gimana ya nanti, soalnya terkadang setelah di towing atau dicairkan mungkin bisa berbeda ya, Ivana ya, hasilnya ya dengan sebelum di freezing kayak gitu. Jadi bisa, dan kita juga lihat bagaimana ya, kita sih sebenarnya berharapnya lebih ke fresh ya. Iya, betul dokter.
freezing. Tapi kalau misalnya mungkin bisa dilakukan freezing seperti itu. Oke, dokter. Kemudian dokter, jika salah satu tubanya non paten, dok, apakah bisa inseminasi? Oke, tadi yang saya bicarakan sebelumnya mengenai seleksi pasien ya, dan pemeriksaan sebelum inseminasi, salah satunya kedua tuba harus paten. Nah, bagaimana dengan salah satu yang tidak paten? Nah, sebenarnya kalau misalnya ada salah satu tuba yang non paten, itu sebenarnya masih bisa dilakukan inseminasi ya. Jadi jangan khawatir ya, mom and dad, kalau misalnya salah satu tubanya ada ditemukan non paten, sebenarnya, tapi dengan kondisi yang lain masih memungkinkan ya Ivana, yang misalnya usia dia juga masih muda dan jumlah sperma juga masih cukup baik, itu masih bisa sebenarnya dilakukan inseminasi. Kalau misalnya hanya salah satu tuba saja yang paten. Nah, dan keberhasilannya ya mungkin ada beberapa penelitian mengatakan keberhasilannya hampir sama sih sebenarnya dengan kedua tuba paten gitu ya. Tapi menurut Halo dokter. halo. Iya, halo dokter. Ya. Jadi sebetulnya bisa dilakukan inseminasi intrauterin gitu. Tapi asalkan kondisi yang lain masih memungkinkan seperti itu. Ya. Oke, dokter. Iya. Dokter, ini ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu di kolom komentar ya, dokter. Dari Ibu Astalita. Untuk kasus sperma dengan indikasi terato, bentuk normalnya 1%, jumlah spermanya 32 juta, terus pemeriksaan istri, USG transvaginal, HSG dan HMH-nya normal, dok. Apakah bisa langsung inseminasi atau ada tindakan lain terlebih dahulu sampai kualitas spermanya terpenuhi atau lebih bagus, dokter? Ya, terima kasih. Jadi untuk kondisi seperti itu mungkin kita harus tahu dulu ya, itu umur ya. Oh, umur jadi ya, tadi dokter, saya bilang umur dulu ya, umur wanita ya, umur ibunya, umur suami, kemudian durasi infertilitasnya bagaimana. Jadi itu semuanya tadi saya bilang ya, itu semua mempengaruhi keberhasilan inseminasi. Nah, jadi kalau ada kondisi-kondisi misalnya tadi kita tahu mungkin kualitas spermanya, bentuknya ya Fana ya. Iya, dokter. Masalahnya di bentuk bentuknya 1%. Normal 1% ya. Ya, bentuknya yang normal hanya 1%, berarti ini ada kelainan bentuk, tapi jumlah dan motilitasnya normal ya semua ya. Iya. Nah, jadi untuk kelainan bentuk sebenarnya sebaiknya dilakukan dulu ya. Kalau misalnya durasi fertilitasnya masih cukup ya, masih 1 atau 2 tahun, mungkin bisa diperbaiki dulu ya dengan pemberian vitamin atau suplemen vitamin misalnya seperti itu, mungkin bisa diperbaiki dulu 1-3 bulan, kemudian dicek ulang apakah ada perbaikan gitu ya, karena tadi saya dengar juga AMH-nya juga normal ya, AMH istri juga normal. Iya, dokter. Makanya ya jadi bisa diperbaiki dulu sebenarnya kualitas spermanya. Kemudian setelah itu kalau misalnya setelah 3 bulan diperiksa ulang, hasilnya juga masih dalam kondisi yang sama ya, atau bahkan mengalami perburukan, ya mungkin bisa dilihat yang lain juga Ivana, apakah tubanya bagaimana, tubanya paten nggak, kita harus periksa yang lain juga gitu ya.
Nah, makanya tadi saya bilang tidak bisa langsung inseminasi, harus diperiksa dulu yang lain. Jadi walaupun AMH normal, bagaimana dengan tubanya? Bagaimana dengan saluran indung telurnya? Apakah tersumbat atau tidak? Nah, kalau misalnya normal, tidak ada sumbatan, tapi kualitas sperma tidak ada perbaikan, dan durasi infertilitasnya juga sudah lebih dari 3 tahun, mungkin bisa ditawarkan untuk dilakukan inseminasi intrauterin. Tapi sebelumnya harus dilakukan dulu workup infertility itu tadi semua. Gitu. Oke dokter, ini pertanyaan terakhir ya dok. Ya. Dari Gravato. Apabila inseminasi pertama gagal nih dok, terus berapa lama jarak yang diperlukan agar bisa program inseminasi terakhir kembali? Oh ya, ya jadi ya namanya juga program kehamilan ya, bisa berhasil bisa gagal. Jadi kalau misalnya gagal yang pertama ya kan, jadi bisa dilakukan lagi inseminasi biasanya sih saya di 1-2 bulan berikutnya ya, lebih baik 2 bulan berikutnya, karena 1 bulan setelah inseminasi biasanya masih ada bekas cangkang telur misalnya ya, atau masih juga biasanya masih ada folikel yang besar kalau misalnya belum pecah. Jadi biasanya dianjurkan lebih baik 2 bulan ya, 2 bulan setelah inseminasi yang pertama gitu. Tapi kalau misalnya memang mau lebih dari 2 bulan juga boleh, pokoknya batasnya lebih kurang 2 bulan biasanya, seperti itu Van. Oke dokter, nggak terasa ya dok, waktu kita udah mau habis dok. Oh itu juga ada itu pertanyaan nih Ivana. Berapa Kenapa, kali boleh dilakukan? Itu ada pertanyaan juga Ivana. Dari berapa ibu, kali dari Yelia. Berapa kali boleh Berapa kali boleh dilakukan inseminasi jika inseminasi pertama gagal dok? Ya, jadi inseminasi itu sendiri sebenarnya bisa dilakukan menurut konsensus TVRI ya, konsensus kita bisa dilakukan sampai 3 kali, Fana. Jadi kalau misalnya inseminasi dilakukan yang pertama gagal, mungkin bisa diulang ya, kedua kali sampai 3 kali. Nah kalau sudah lebih dari 3 kali, biasanya keberhasilan akan dengar Rifana? Keberhasilan kurang jelas akan dok, semakin menurun. Oke, udah jelas dokter. Iya, udah jelas dok. Udah. Ya. Jadi keberhasilan, jadi untuk inseminasi sendiri bisa dilakukan sampai 3 kali. Karena kalau sudah lebih dari 3 kali, biasanya keberhasilannya akan semakin menurun, Ivana. Makanya tidak dianjurkan lebih dari 3 kali dilakukan inseminasi. Makanya kalau sudah lebih dari 3 kali inseminasi, dianjurkan untuk melanjutkan ke program bayi tabung seperti itu. Karena semakin sering juga akan semakin menurunkan keberhasilan inseminasi sebenarnya gitu. Jadi kita biasanya mempunyai batasan sampai 3 kali. Oke, dokter. Batasnya 3 kali ya dok? Iya, biasanya 3 kali. Dok, boleh review sedikit lah, apalagi dok tentang biaya dari inseminasi itu sendiri? Banyak bapak dan ibu yang nanya soalnya di kolom komentar. Oh iya. Mungkin ikuti dari awal dok. Iya, nggak apa-apa. Jadi untuk biaya inseminasi di Klinik Halim Fertility Center sendiri, kita mempunyai paket sekitar 9-10 juta ya, lebih kurang. Jadi sudah termasuk biaya stimulasi ovarium, kemudian biaya preparasi sperma, dan biaya inseminasi intrauterinnya, seperti itu. Oke dokter. Dan itu tapi ya, Ivana satu lagi, tapi itu tergantung respon ovarium ya. Kalau respon ovariumnya agak lambat, berarti kita butuh dosis yang lebih tinggi untuk stimulasi ovariumnya, maka mungkin biayanya bisa lebih tinggi. Jadi seperti itu, plus minus ya, gitu. Kemudian ada satu lagi tuh. Oke. Ada pertanyaan lagi tuh, Ivan. Yang mana, dok? Ya, jadi dari belachow.id ya. Apakah itu ada, Van? Kelihatan, Van? Yang mana, dok? Siapa, dok? Oh, belachow.id. Belachow ya, Apakah induksi sel telur berulang untuk program ada efek jangka panjangnya, dok? Oke. Untuk efek jangka panjang, sebenarnya induksi sel telur yang berulang
jangka panjangnya sampai saat ini belum ditemukan ya, karena kita di sini juga untuk pemakaian obat-obat induksi atau untuk stimulasi ovarium sebenarnya sudah puluhan tahun ya digunakan, dan sampai saat ini belum ada dilaporkan memiliki efek jangka panjang. Paling untuk efeknya itu pada saat penyuntikan, misalnya ada nyeri, kemudian nyeri di tempat suntikan, nyeri kepala, mungkin seperti itu. Jadi efek jangka panjangnya sampai saat ini belum ditemukan. Seperti itu. Oke, Van. Udah dok, ada lagi? Iya, ada lagi? Udah. Oh, itu Udah. apakah bisa bayi kembar ya itu ya? Inseminasi dok, bisa bayi kembar dok? Bisa, karena pada inseminasi folikel telur yang berkembang itu bisa lebih dari satu ya, paling banyak 3 folikel, makanya bisa saja terjadi pembuahan lebih dari satu, jadi bisa terjadi kembar ya, kehamilan kembar. Seperti itu tadi resikonya. Dok, satu kali lagi dok. Ini banyak nih dok pertanyaan dari ibu dan bapak dan ibu di kolom komentar. Apakah ada kaitan kista pada wanita dengan keberhasilan inseminasi dok? Ya, ya. Jadi tadi saya bilang ya, untuk kista ovarium sendiri sebenarnya itu tadi saya bilang itu tergantung dari ukurannya ya, ukurannya dan jenis kistanya. Jadi kalau misalnya ukurannya besar ya di atas 4 cm atau di atas 6 cm itu juga bisa mempengaruhi keberhasilan. Karena kita tahu sendiri kalau ada kista maka perkembangan folikel yang lain bisa terhambat perkembangan folikel yang lain, makanya bisa mengganggu respon ovarium. Selain itu juga bisa mengganggu juga motilitas sperma juga salah satunya, dan juga pada kasus-kasus dengan kista ovarium dengan ya misalnya contohnya pada kista endometriosis yang derajat berat ya, misalnya itu juga bisa menurunkan keberhasilan inseminasi seperti itu. Jadi bisa mempengaruhi keberhasilan. Ya? Bisa. Oke dok, habis? Ya, habis. Habis ya dok, udah mau habis nih waktu kita dok. Oke dok. Oke, nggak terasa ya dok, waktu kita udah mau habis, pemaparan dokter juga udah jelas, pertanyaan dari bapak dan ibu juga beberapa dokter dijawab ya dok. Iya. Sebagai penutup, kira-kira ada yang mau dokter sampaikan kepada bapak dan ibu yang sudah bergabung dengan Aijelat kita hari ini? Ya, jadi ya untuk menutup Aijelat kita hari ini yang sangat panjang. Ya, jadi yang perlu diingat ya, untuk program inseminasi intrauterin sendiri sebenarnya ada indikasinya ya, tidak semua harus dilakukan inseminasi. Jadi baru 1 tahun langsung inseminasi, tidak. Jadi harus dilakukan yang namanya seleksi dulu ya, seleksi pasien ya, lakukan dulu pemeriksaan. Nah, dari pemeriksaan itu baru kita akan tahu ya, dokter akan tahu bagaimana sebenarnya kondisi dari pasangan tersebut, apakah memang dibutuhkan program inseminasi atau tidak. Tidak itu dalam arti apakah masih bisa program kehamilan normal atau langsung ke bayi tabung. Jadi itu sebenarnya semuanya tergantung dari hasil pemeriksaan yang didapatkan. Kemudian untuk inseminasi sendiri harus diingat, harus dilakukan pemeriksaan workup infertility dulu ya, pemeriksaan hormon, pemeriksaan HSG, kemudian pemeriksaan sperma. Kemudian untuk inseminasi sendiri keberhasilannya itu tidak cukup tinggi dibandingkan bayi tabung ya, bayi tabung paling tinggi, tapi setidaknya dia lebih tinggi dibandingkan kehamilan normal, yaitu sekitar 20%. Kemudian banyak sekali faktor yang mempengaruhi keberhasilan bayi tabung ya, dari usia biasanya lebih tinggi pada usia di bawah 35 tahun, kemudian dengan total mortal sperm count-nya atau jumlah spermanya harus di bawah 5 juta, kedua tuba paten dan tidak ditemukan adanya kista seperti itu juga bisa meningkatkan keberhasilan. Dan satu lagi yang perlu diingat, untuk inseminasi sendiri
tidak perlu sampai bed rest ya. Jadi istirahat saja di rumah yang cukup dan banyak berdoa, itu saja ya, relax dan banyak berdoa. Jadi karena semuanya itu semua pasti Tuhan yang menentukan ya berhasil atau tidak, seperti itu. Itu aja sih sebenarnya ya. Iya dokter. Oke. Oke dokter, terima Iya. kasih banyak ya dok untuk hari Iya. ini penjelasan dokter atas topik kita hari ini. Semoga sehat selalu ya dokter. Iya. Ya. Ya. Oke dokter. Sama. Ya. Iya dokter, Oke. selamat siang Terima dokter. kasih. Iya Ya. terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ya. Oke, video Ajila kita hari ini nantinya akan diupload di channel YouTube kita Halim Fertility Center Medan. Jadi buat Bapak dan Ibu yang mungkin ketinggalan nih dari awal Ajila kita, boleh menonton dan mengunjunginya di channel YouTube kita ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya memberikan pertanyaan di Ajila kita hari ini. Semoga pertanyaan Bapak dan Ibu sudah kami jawab semuanya. Jika ada yang kurang puas dengan pertanyaan jawaban dari dokter, boleh mengunjungi akun sosial media kami dan menghubungi kami di nomor kami. Oke. Terima kasih untuk semuanya, Bapak dan Ibu. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang.